Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 84 ini akan membahas mengenai topik 2 tahun setelah 2021. 2 tahun lalu adalah hari di mana aku melakukan kesalahan. Karena takut, akhirnya aku memilih untuk mundur. Tapi ya udahlah, semua udah berlalu dan sekarang aku ingin mengingatnya dengan perasaan yang baik-baik aja. Ya Robun, begini ceritanya. Desember 2021 lalu, aku memutuskan untuk pergi ke kota dan menginap selama 3 hari 2 malam karena aku mau ketemu seseorang. Oh, lebih tepatnya aku mau nemuin seseorang. Dia orang yang spesial buat aku di masa itu. Ceritanya dulu, dia ada syuting di kota tersebut. Sebenarnya aku nggak tahu pastinya di mana dia syuting. Tapi ya udah, aku ke kota aja dulu. Siapa tahu aku bisa nemuin dia. Oh ya, waktu itu kan masih pandemi, jadi aku kuliah secara online. Dan kebetulan waktu itu weekend, jadi aku lagi nggak ada kelas. Tapi seingatku dulu pas weekend itu, aku ada event organisasi pas paginya. Nah, siangnya di Dewan itu, aku keliling kota kan selama berjam-jam tanpa maps. Padahal aku nggak hafal jalan. Tapi sengaja aja muter-muter buat nyari angin, sekaligus siapa tahu di jalan nanti bisa ngeliat dia. Walaupun kayaknya nggak mungkin. Tapi ya udahlah, gas aja dulu. Nah, waktu itu sempat beredar kabar plus foto yang bilang kalau salah satu temannya dia sekaligus aktor yang main film bareng dia pergi ke suatu mall di kota. Jadi, pas aku ke kota ya aku coba buat main ke mall itu. Siapa tahu dia lagi ada di sana. Jalan menuju mallnya tuh bikin bingung menurutku. Soalnya kayak muter-muter dan akunya nggak hafal jalan kan. Jadi makin bingung. Sempat beberapa kali harus putar balik karena salah jalan, tapi alhamdulillah akhirnya bisa nyampe juga di mall tersebut. Tapi aku nggak lama di sana, sekitar 1 jam aja kalau nggak salah, terus pergi. Aku nggak nemuin apa-apa. Terus ya udah aku lanjut muter-muter kota lagi. Dan tiba-tiba aku ketilang. Maaf aku nggak bisa jelasin detailnya gimana. Intinya aku ketilang karena ternyata salah jalan. Harusnya nggak boleh belok kiri, tapi aku malah belok kiri. Aku nggak tahu, aku nggak ngelihat kalau ada tandanya. Karena aku pertama kali lewat jalan situ. Dan sekarang aja kalau ditanya itu kena tilang di jalan mana, aku pasti nggak bisa jawab karena udah benar-benar lupa. Waktu itu adalah momen pertama kalinya aku kena tilang. Dan sampai sekarang aku nggak pernah cerita ke siapapun di real life-ku. Makanya, ini rahasia kita ya Yorobun. Setelah nyelesain urusan ketilang, aku lanjut jalan. Nah, di suatu jalan raya yang sepi, karena moodku waktu itu lagi nggak bagus, udah nggak berhasil nemuin tanda-tanda keberadaan dia di mana dan terus tiba-tiba ketilang, jadinya bikin aku pengen teriak. Waktu itu aku teriak panggil nama dia. Untungnya nggak ada yang denger karena emang lagi sepi jalannya. Singkat cerita, aku udah pulang, udah capek muter-muter juga. Nah, entah pas sore atau malamnya gitu, aku dapat update info, katanya dia di hari itu lagi syuting di suatu hotel yang ternyata hotelnya tuh deket sama mall yang pas siangnya aku datengin. Ya Allah, berarti waktu itu aku sama dia ada di suatu jalan yang sama, tapi beda tempat dan gak saling tahu. Tapi ya udah, kita coba lagi berjuang di hari berikutnya. Hari kedua di kota. Kalau nggak salah pagi sampai siangnya tuh aku ada Zoom kan buat suatu event organisasi. Jadinya baru mulai perjuangan pas selesai event. Nah, waktu itu aku dapat info soal keberadaan dia. Jadi hari itu tuh dia lagi nggak syuting buat filmnya. Dia ada urusan lain di suatu hotel. Pas aku baca info itu, aku tuh kayak ngerasa nggak asing gitu sama nama hotelnya. Aku coba kan nyari di Google Maps. Dan ternyata ya Robun, hotelnya tuh deket sama tempat aku nginep. Literally tuh nggak nyampe 10 menit doang kalau nggak macet ya. Pokoknya deket lah dan aku tahu jalannya, jadi nggak bakal nyesar lagi kalau mau kesana gitu. Ya udah kan, sorenya aku coba kesana. Tapi karena aku ragu-ragu takut gitu, jadinya sempat ngecek jalannya doang buat mastiin lokasi pasti hotelnya tuh di mana. Jadi aku muter-muter di jalan itu,
Setelah ngelewatin hotelnya, aku lurus, terus putar balik, terus ke arah hotelnya lagi, sampai akhirnya aku mutusin buat berhenti di suatu minimarket. Aku inget banget tuh waktu itu aku beli susu rasa coklat. Terus karena lokasi minimarketnya tuh deket kan sama hotelnya, dan kalau mau masuk ke hotelnya tuh aku bingung, aku nggak tahu harus gimana, parkirnya di mana, terus nantinya tuh aku harus ngomong apa gitu, ngomong gimana. Aku pun nggak yakin bisa ketemu sama dia. Jangankan ketemu dulu, aku aja tuh nggak yakin bisa dibolehin masuk kalau aku bilang ke situ buat ketemu dia. Secara kan dia bukan orang sembarangan ya, dan dia pun di sana lagi ada urusan yang sepertinya penting. Aku lupa dulu dia ke hotel itu buat urusan apa, tapi yang pasti dia nggak sendirian, dia sama manajernya. Terus aku mutusin kan buat naruh motorku di minimarket dan aku jalan ke hotelnya. Ya buat mantau aja gitu. Siapa tahu secara nggak sengaja aku ngeliat dia, atau mungkin dia tiba-tiba jalan keluar hotel terus ketemu sama aku gitu. Ya kan, who knows. Dengan langkah ragu, aku mulai jalan ke arah hotel. Kebetulan letak minimarketnya sama hotel tuh sama-sama ada di sebelah kiri gitu. Tapi tiba-tiba ya Robun, aku ngelihat ada banyak laki-laki kumpul di depan suatu bank. Di sebelah hotelnya tuh emang ada banknya gitu. Nah, di depan bank itu kalau nggak salah agak kayak sebelahnya lagi gitu, itu tuh ada banyak laki-laki yang kumpul dan mereka pada pakai seragam yang mana waktu itu di kepala aku mikir mereka adalah polisi. Aku mikirnya jangan-jangan mereka tuh polisi yang lagi jagain dia. Tapi karena dianya ada di dalam hotel, jadi polisinya jaga di luar buat mastiin sitcomnya tetap kondusif. Karena di hari sebelumnya untuk pertama kalinya aku punya pengalaman ketilang, dan jujur aja jadi agak trauma plus takut kalau ketemu polisi. Ditambah akunya ragu plus takut juga buat nyamperin dia di hotel karena statusku yang bukan siapa-siapa, cuma orang biasa. Jadilah aku untuk beberapa saat muter-muter di jalan itu sampai akhirnya mutusin balik ke minimarket dan pulang dengan tangan kosong. Aku gagal nemuin dia. Maaf banget, tapi aku terlalu pengecut. Aku nggak cukup berani buat nemuin dia. Terus ya Robun, di day 3 yang tadinya aku berencana mau nyoba berusaha nemuin dia lagi, entah gimana gitu, dan berencana peluk kamu sore harinya, aku batalin rencana itu. Aku mutusin pulang lebih awal dan nggak lanjut berusaha karena pikiran dan hatiku udah kacau, udah berantakan. Aku pulang tanpa hasil apa-apa. Padahal aku sama dia lagi ada di kota yang sama, bahkan ada di jalan yang sama. Tapi ternyata aku masih tetap belum bisa ketemu sama dia. Dulu aku sedih, sempat nangis juga. Tapi sekarang, ya udahlah, udah berlalu juga. Toh setelah kejadian itu, di tahun depannya, which is di tahun 2022, alhamdulillah Tuhan menakdirkan aku buat ketemu sama dia di event filmnya dia yang waktu itu lagi tayang. Alhamdulillah, aku senang bisa ngeliat dia secara langsung. Ya, mungkin itu aja ya walaupun cerita kejadian 2 tahun lalu yang bisa aku share. Oh ya bentar, setelah kejadian di jalan menuju hotel sore itu, aku tuh tiba-tiba kepikiran. Bisa aja kan para laki-laki yang ngumpul di depan bank itu sebenarnya bukan polisi. Karena mengingat sekarang security juga pakai seragam yang mirip kayak polisi kan. Bisa aja kan mereka ternyata adalah security di bank, atau mungkin ada security di hotel juga yang kebetulan lagi pada kumpul. Ya kan? Lagi pula kalau dipikir-pikir, kayaknya emang lebih realistis kalau mereka tuh security daripada polisi. Toh aku juga gak ngeliat ada mobil atau motor polisi di sekitar situ. Tapi ya, karena waktu itu akunya lagi ragu, takut, overthinking, pokoknya campur aduk perasaanku, jadinya milih buat mundur dan pulang aja. It's okay. Setidaknya dulu aku udah pernah berusaha buat berjuang nemuin dia. Walaupun perjuanganku ya nggak 100% totalitas, karena banyak ragu dan takutnya. But it's okay, aku jadiin aja itu sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Semoga kedepannya hal konyol yang terjadi di masa lalu nggak akan terjadi lagi di masa depan. Semoga kelak aku cukup berani untuk memperjuangkan seseorang yang aku sayang. Ya, semangat aku. Semangat ya Robun, semangat untuk kita semua. Memperjuangkan seseorang memanglah bukan hal yang mudah, apalagi kalau berjuang sendirian.
Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.